Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Jadi beberapa saya sudah infokan ke grup mau dibahas apa. Jadi ada request, jadi beberapa teman yang fresh graduate dari rumah sakit atau mungkin baru lulus, mereka ingin diberikan gambaran kerja di PT. Nah, jadi kalau untuk di PT atau perusahaan ya, itu sangat berbeda jauh dengan kerja di rumah sakit, let's say. Nah, kalau di rumah sakit itu kita lebih ke arah pengobatan. Jadi ada pasien datang, kita lakukan pengobatan. Nah, jadi beda hal dengan di perusahaan. Di perusahaan pengobatan itu lebih diarahkan lebih kecil gitu loh. Jadi porsinya lebih kecil. Kita lebih banyak di prevention atau pencegahan sama promosi kesehatan. Jadi kalau untuk kuratif atau pengobatan kita lebih sedikit porsinya. Jadi ada 3 porsi sebenarnya dan lebih kompleks. Jadi lebih kompleks kalau di perusahaan. Cuman porsi untuk kuratif itu dikecilin agar cost di perusahaan itu dan nilai achievement itu lebih bagus. Jadi ada nanti KPI atau Key Performance Index, indikator. Nah, itu nanti ada penilaian-penilaian terhadap bagaimana sih indikator kesehatan di perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke arah prevention dan promotion. Promotion itu kerjanya kita melakukan promosi kesehatan. Kita melakukan head talk namanya. Jadi kita bicara tentang kesehatan. Jadi itu tiap minggu kah, ada tiap hari kah, atau ada saat induksi orang yang baru dari cuti, lalu kita berikan refresh tentang apa saja penyakit jantung kah, diabetes, atau emergency, first aid, apapun itu. Yang penting promosi kesehatan. Itu kalau di perusahaan itu lebih bagus, lebih banyak promosi prevention dibandingkan kuratif. Nah, kalau preventionnya juga banyak. Jadi biasanya kita health screening, apalagi sekarang COVID ya. Health screeningnya itu contoh kita melakukan pengukuran suhu, terus kita melakukan pengecekan tensi, atau kita melakukan pengecekan berat badan. Itu tergantung dari program apa yang akan dilakukan. Jadi di dalam satu perusahaan itu ada tim. Jadi ada dari safety, terus ada dari health atau kesehatan, dan ada dari enviro. Jadi HSE satu tim. Cuman kita kalau di health itu dibimbing oleh dokter. Baik itu kalau dari dokter perusahaannya langsung atau dari dokter contoh kita dari vendor, ada dokter dari vendor juga. Jadi banyaklah dokter-dokter yang akan ngelit atau memimpin kita. Terus apa yang akan dipimpin oleh dokter? Dari program tersebut, programnya biasanya sudah ada kalau kliniknya sudah berjalan. Jadi sudah ada mapping, udah di map, udah ada peta yang akan kita jalankan weekly atau tiap minggu atau daily, tiap hari atau monthly. Itu tiap bulan. Apa saja yang akan kita lakukan sudah ada di peta-peta tersebut atau udah di map oleh program dari perusahaan tersebut. Biasanya memegang program itu dokter perusahaan. Contoh nih, saya pernah kerja di tambang batu bara. Programnya apa saja? Kalau daily-nya itu biasanya standby emergency. Setelah itu pagi-pagi itu sekitar jam 7 pagi saya harus membawakan materi kesehatan untuk induksi. Induksi itu memberikan refresh kepada orang yang baru datang cuti. Terus setelah itu aku ngapain? Aku ngurus surat sakit sama surat rujukan, itu diurus di kantor. Jadi sebenarnya ada kantor di tambang, di tengah-tengah tambang itu ada kantor yang mengurus segala administratif tambang sebelum kita keluar dari tambang gitu. Jadi di tambang itu kompleks lah, kita kayak kompleks perumahan, ada kantor, ada lokasi kerja, ada banyak deh pokoknya. Nah,
mes atau tempat tinggal kita biasanya di luar tambang. Biasanya loh ya. Biasanya di luar tambang. Contoh 30 menit atau 1 jam dari tambang. Itu salah satunya contoh. Nah, setelah ngurus administratif, minta tanda tangan, ngurus surat sehat dan sebagainya, kita ngurus email. Jadi email-email itu jadi mohon maaf kalau teman-teman itu kurang terampil di Microsoft, kurang terampil di komputer, belajar dulu karena semua itu akan banyak dikerjakan. Jadi kalau saya lihat ya 50% administratif, 50% kerja di lapangan itu kalau di perusahaan ya. Jadi kamu harus bisa, dan nilai plusnya kalau bisa bahasa Inggris karena emailnya itu kadang juga dalam bentuk bahasa Inggris. Kadang-kadang aja sih. Tergantung dari perusahaan. Kalau perusahaan migas seperti saya kerja di tambang gas di Papua itu semuanya bahasa Inggris. Meeting pun bahasa Inggris. Jadi kudu semangat belajarnya ya. Nah, setelah siang hari saya harus standby di klinik first aid tambang. Jadi ada klinik first aid itu di setiap lokasi tambang. Ada poin-poin tertentu atau ada lokasi klinik tertentu di tambang yang harus kita standby di situ. Sampai 12 jam. Jadi rata-rata kerja di tambang itu 12 jam sih. Jarang kerjanya 8 jam, jarang. Tergantung sih. Nah, rata-rata 12 jam atau setengah hari. Nah, jadi setelah itu kita standby atau kita diajakin ke mana gitu sama tim safety-nya. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi untuk job desk itu sepertinya saya sudah memberikan job desk untuk gambarannya ya. Ada di video-video sebelumnya, mungkin bisa dipelajarin. Ini cuma gambaran aja. Lalu kompleksnya juga banyak untuk di perusahaan. Kompleks apa itu? Masalah-masalah yang muncul itu kompleks. Berasal dari pertama, kita biasanya kalau nggak cocok dengan dokter, terjadi kesalahpahaman. Apalagi dokternya dokter baru, dokter dari rumah sakit. Dokter rumah sakit itu egonya masih tinggi. Padahal di perusahaan itu nggak boleh. Jadi harus sama rata. Karena kalau contoh nih ya. Karena kalau dokter di rumah sakit itu dia paling top lah, paling atas lah untuk jabatannya. Tapi kalau di perusahaan dia itu di bawah HSE dokternya. Jadi memang harus egonya diturunin agar tidak terjadi percekcokan. Yang kedua itu dari tim HSE-nya. HSE itu biasanya dari safety-nya. Tim safety itu yang merupakan atasan kita, rata-rata atasan kita itu biasanya juga ada yang rese, ada yang nggak sesuai dengan protap, terus ada juga yang nggak tahu tentang SOP kesehatan. Mereka secara barbar memberikan opini yang tidak sejalan dengan konsep-konsep kesehatan. Terus ada juga dari karyawan. Nah, contohnya kita ini dari vendor atau dari subkontraktor. Taruhlah kita dari vendor ya, sama aja sih. Terus beliau kan owner, kalau karyawan itu dia adalah sebagai klien kita. Mereka merasa, oh aku klien loh, kalian ini cuma vendor, cuma subkon kami, jadi kalian harus melayani kami. Nah itu dari ego-ego itu yang bikin mereka secara barbar atau secara semena-mena datang ke klinik. Biasanya ada karyawan yang saya mau ini surat sakit, tapi aku nggak sakit. Nah itu yang seperti itu tuh. Kadang mereka bangunnya telat, lalu minta surat sakit supaya nggak di alfa, nggak absen di kantor. Atau mereka juga datang sekedar minta obat tanpa nggak mau diperiksa oleh dokter. Banyak case-case yang seperti itu. Jadi kompleksnya lebih luas, kompleksnya lebih. Belum lagi kita berurusan dengan HR ya, masalah surat sakit, masalah izin-izin, masalah banyak deh. Dan belum lagi kita cutinya diperpanjang atau
lambat untuk cuti, terus masalah penggajian, gajinya telat, banyak deh. Terus kita terlambat ke klinik, dimarahin saat meeting, ya banyak. Pokoknya kompleksnya itu luar biasa di perusahaan. Makanya persiapkan mental, persiapkan otak juga dipersiapin. Jadi banyak ilmu-ilmu yang di luar daripada rumah sakit. Makanya kita disarankan ikut Hiperkes. Di Hiperkes itu diberikan gambaran apa yang harus dilakukan. Dan disitulah kita punya wawasan terkait perusahaan itu seperti apa. BTCLS-nya itu untuk ilmu emergency. Jadi ada 3 STR, BTCLS dan Hiperkes itu syarat untuk masuk perusahaan yang wajib gitu ya. Oke, sekian saja. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau langsung DM di Instagram aku ya. Bye bye.